Gimana jadinya kalau lu iseng cari barang bekas di tempat sampah lalu nemuin sebuah koper abu-abu yang besar. Terus lu buka dan ternyata di dalamnya ada jenazah tanpa busana. Ini bukan fiksi guys, ini adalah kejadian nyata yang terjadi di California pada tahun 2009. Sebuah penemuan yang memicu operasi pencarian internasional, mengguncang industri hiburan dan mengungkap sebuah tragedi yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik koper mengerikan itu? Siapa sosok yang menjadi dalang di balik semua ini? Halo guys, selamat datang di channel gua. Dan seperti biasa, di channel ini gua bakal ngebahas cerita-cerita kriminal nyata yang selesai dan divonis di pengadilan. Atau dalam kasus ini punya akhir yang sangat tragis. Cerita yang gua bawain hari ini adalah pengingat suram bahwa kadang-kadang kegelapan bersembunyi di balik kilauan dan kemewahan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di Las Vegas dan Los Angeles sekitar tahun 2009 itu adalah masa keemasan televisi realitas. Semua orang ingin jadi terkenal, cepat kaya, dan hidup glamor. Las Vegas dengan lampu-lampu kencangnya, kasino megahnya, dan hiburan 24 jam adalah magnet buat orang-orang muda yang punya mimpi besar. Begitu juga Los Angeles, pusat dari industri hiburan dunia. Nah, Jasmine Fiore ini adalah salah satu dari mereka. Dia lahir di Santa Cruz, California pada 18 Februari 1981. Jadi, pas kejadian usianya 28 tahun. Dia adalah seorang model guys, bukan model sembarangan loh. Dia sering banget jadi model body painting di pesta-pesta mewah di kasino-kasino Las Vegas. Bayangin, badannya dilukis jadi karya seni. Dia jadi pusat perhatian. Itu adalah salah satu pekerjaannya. Selain itu, dia juga sering muncul di iklan, bahkan iklan telepon dewasa dan pakaian renang. Dia punya wajah cantik, tubuh ideal, dan aura yang menarik perhatian. Tapi Jasmine ini bukan cuma wajah dan tubuh guys, dia punya ambisi. Dia nggak mau cuma jadi model seumur jagung. Menurut teman-temannya, Sarah Jensen, Jasmine itu cewek yang menghidupkan kembali kehidupan. Dia tahu banget kalau kecantikannya adalah modal, dan dia mau pakai modal itu buat capai hal-hal yang lebih besar. Dia bahkan sudah dapat lisensi real estate dan berencana buka pusat kebugaran sama bisnis personal training. Ini menunjukkan kalau dia itu cerdas, punya rencana masa depan, dan bukan tipe orang yang cuma ngandelin penampilan doang. Kehidupan pribadinya, dia dekat sama keluarganya, terutama sama ibunya, Lisa Lepore. Menurut ibunya, Jasmine itu cewek yang bersemangat, punya banyak teman, dan selalu punya cerita buat diceritain. Dia adalah tipe orang yang ketika masuk ke sebuah ruangan, energi positifnya ikut masuk. Secara sosial ekonomi, dia mungkin bukan dari keluarga super kaya, tapi dia berjuang banget buat naik kelas, buat dapetin kehidupan yang lebih baik. Dan dia hampir berhasil guys. Pada Maret 2009, Jasmine bertemu dengan seorang pria di sebuah kasino di Las Vegas. Pria itu tampan, kelihatan kaya, dan karismatik. Namanya Ryan Alexander Jenkins. Ryan ini seorang pengembang real estate asal Kanada yang lagi ikut syuting acara reality show Meghan Once a Millionaire. Di acara itu, dia diperkenalkan sebagai salah satu jutawan yang berkompetisi buat dapetin cinta si Meghan. Kisah cinta mereka kayak di film guys. Cepat, banjir kilauan, dan penuh drama. Mereka ketemu 2 hari kemudian, tepatnya 18 Maret 2009, mereka nikah di The Little White Wedding Chapel yang terkenal di Las Vegas Strip. Cepat banget kan? Nikah kilat. Jasmine yang udah lama punya hubungan on-off sama beberapa pria, kayaknya jatuh cinta sama citra Ryan yang kaya raya dan sukses. Ryan di sisi lain kayaknya nemuin tropi sempurna di Jasmine, seorang model cantik yang bisa mendongkrak statusnya. Mereka berdua kayaknya lagi di puncak dunia, punya pasangan ideal, hidup glamor, dan masa depan yang cerah di depan mata. Tapi di balik pernikahan kilat yang bahagia ini, awan gelap sudah mulai berkumpul. Dan Jasmine dengan semua mimpinya nggak tahu kalau hidupnya bakal berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Mari kita loncat ke pertengahan Agustus 2009. Jadi pasangan ini, Jasmine dan Ryan, mereka check-in di hotel di El Auberge yang mewah di Del Mar, San Diego pada malam hari tanggal 13 Agustus 2009. Mereka ada rencana buat menghadiri turnamen poker amal untuk Karma Foundation yang diadain di Del Mar Hilton. Kelihatan bagus banget kan? Mereka lagi menikmati hidup, acara amal, hotel mewah, semua terlihat normal. Rekaman CCTV di Hotel Hilton nangkap momen terakhir kali Jasmine terlihat hidup-hidup. Pukul 2.30 dini hari tanggal 14 Agustus, pasangan ini keluar dari Hilton. Mereka ngobrol, kelihatannya masih baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat lagi di The Hi-Fi Hotel, sebuah klub malam di pusat kota San Diego. Nah, ini adalah kali terakhir Jasmine Fiore terlihat di depan umum. Ini adalah titik di mana semua misteri dimulai. Sekitar pukul 4.30 pagi, Ryan Jenkins kembali ke Hotel El Auberge. Tapi yang bikin aneh, dia pulang sendirian. Jasmine nggak ada bersamanya. Pihak hotel nggak ada yang curiga sih. Mungkin mereka pikir Jasmine pulang duluan atau ada di temennya. Tapi ini adalah tanda bahaya pertama yang sayangnya nggak ada yang sadari. Ryan kemudian meninggalkan Hotel El Auberge sekitar pukul 9 pagi di hari yang sama.
Jadi dia cuma nginep semalam dan dia pergi sendirian paginya. Ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang berujung pada tragedi. Dari sini kita kehilangan jejak Jasmine selama beberapa jam. Jadi pagi hari tanggal 15 Agustus sekitar pukul 7, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Seorang warga yang lagi cari barang bekas di sebuah tempat sampah di sebuah gang di Buena Park, California menemukan sebuah koper besar yang mencurigakan. Karena penasaran, dia buka dan dia langsung kaget bukan main. Di dalam koper itu ada mayat seorang wanita dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Wanita itu telanjang, sudah dimutisi, gigi dan jarinya dilepas. Kayaknya sengaja dilakuin buat ngakalin proses identifikasi. Polisi segera datang ke TKP dan mengamankan lokasi. Nah, sementara itu di malam hari tanggal 15 Agustus sekitar pukul 20.55, Ryan melapor ke polisi. Dia melaporkan bahwa istrinya Jasmine Fiore hilang. Ceritanya, dia bilang ke polisi kalau dia terakhir kali lihat istrinya di rumah mereka di Los Angeles pada malam tanggal 14 Agustus. Menurutnya, setelah pulang dari San Diego, Jasmine anterin dia ke apartemen, terus bilang mau ngurusin beberapa urusan dan gak pernah balik lagi. Pada awalnya, polisi mungkin nganggap ini sebagai kasus orang hilang biasa. Tapi mereka mulai curiga saat mayat yang ditemukan di Buena Park itu gak bisa diidentifikasi. Kondisinya yang sudah dipotong-potong bikin proses identifikasi sangat sulit. Polisi mulai nyambung-nyambungin nih. Tunggu, ada laporan orang hilang dan ada mayat wanita gak dikenal. Apa ini ada hubungannya? Tapi alibi Ryan itu bikin bingung guys. Dia bilang terakhir kali lihat Jasmine di LA. Tapi bukti CCTV menunjukkan mereka bersama di San Diego. Ini adalah kebohongan pertama yang bikin polisi makin curiga. Polisi mulai melakukan penyelidikan awal. Mereka wawancara saksi-saksi di hotel. Mereka telusuri mobil Jasmine dan mereka mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil. Tapi pada tahap ini, mereka masih belum punya cukup bukti buat nunjuk Ryan sebagai pelaku utama. Mereka butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa ngungkap identitas korban dan menghubungkannya dengan Ryan. Pencarian identitas mayat misterius di Buena Park ini jadi prioritas utama. Polisi benar-benar dibuat pusing. Gak ada dokumen identitas, wajahnya sulit dikenali karena luka. Sidik jari dan data gigi juga nggak bisa dipakai. Selama beberapa hari, tim forensik bekerja siang malam, mencoba cara apa saja buat mengidentifikasi korban. Masyarakat juga dibikin penasaran sama berita ini. Siapa sih wanita malang ini? Dan disinilah titik baliknya terjadi guys. Sesuatu yang sangat ironis dan mungkin gak pernah terpikirkan sama siapapun. Tim forensik dalam keputusasaan mereka menemukan sebuah petunjuk kecil di tubuh korban. Mereka menemukan nomor seri dari implan payudaranya. Astaga kan, implan payudara. Mereka segera menghubungi pabrik pembuat implan dan melacak nomor seri itu ke dokter bedah yang melakukan operasi pada korban. Dari sana, mereka akhirnya mendapatkan nama pasien, yaitu Jasmine Fiore. Pada tanggal 18 Agustus 2009, mayat wanita tanpa identifikasi itu akhirnya teridentifikasi sebagai Jasmine Fiore, model yang dilaporkan hilang oleh suaminya sendiri, Ryan Jenkins. Seketika, semua puzzle langsung terhubung. Laporan orang hilang, mayat di Buena Park, dan Ryan Jenkins yang memberikan kesaksian palsu. Ryan yang semula hanya sebagai suami yang melaporkan istrinya hilang, langsung naik status jadi tersangka utama pembunuhan. Polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Ryan Alexander Jenkins. Pencarian yang awalnya fokus ke identifikasi korban, sekarang berubah jadi buronan internasional buat menangkap pelakunya. FBI bahkan ikut andil dan menawarkan hadiah sebesar $25.000 buat informasi yang bisa leading ke penangkapan Ryan. Kasus ini langsung meledak di media, terutama karena Ryan adalah bintang reality TV. Semua orang jadi bertanya-tanya, bintang reality TV menghabisi istrinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru guys. Setelah Ryan jadi tersangka utama, polisi mulai bekerja secara sistematis buat ngumpulin barang bukti dan melacak setiap langkahnya. Mereka benar-benar jadi detektif yang cerdas. Pertama, mobil Mercedes-Benz milik Jasmine. Mobil itu ditemukan terbengkalai di sebuah tempat parkir di West Hollywood, gak jauh dari apartemen yang mereka tinggali bersama. Di dalam mobil, polisi menemukan sesuatu yang ngeri. Ada banyak sekali cairan merah guys, bukan cuma noda-noda kecil, tapi jumlah yang signifikan. Polisi juga nemuin bukti, adanya tarikan rambut di jok belakang dan kaca belakang. Kedua, Hotel El Auberge. Polisi menggeledah kamar yang ditempati oleh pasangan itu. Mereka menemukan bukti bahwa ada sesuatu yang gak beres di sana. Ada cairan merah dan rambut Jasmine di teras kamar hotel mereka. Ketiga, mayat Jasmine. Hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah strangulasi atau dicekik. Tapi yang paling mencengangkan adalah pemotongannya. Gigi dan jarinya dicopot. Ini adalah tindakan yang terencana guys. Ini bukan tindakan spontan. Pelakunya punya niat buat sembunyiin identitas korban. Kenapa? Karena dia mau beli waktu, mau kabur sebelum mayat itu dikenal. Dari semua bukti ini, polisi mulai melacak pergerakan Ryan.
Mereka tahu dia check out dari hotel sendirian. Mereka lacak dia lewat panggilan telepon dan saksi mata. Dari rekaman CCTV dan kesaksian, polisi bisa melacak jalur pelarian Ryan. Dari LA dia pergi ke Nevada buat ngambil speedboatnya. Terus dia bilang ke polisi kalau dia lagi di Utah dan mau ke Kanada buat urusan imigrasi. Tapi itu semua bohong. Faktanya dia pakai speedboat itu buat nyebrang ke Kanada. Polisi menemukan mobil BMW-nya dan pengangkut speedboatnya yang kosong di sebuah marina di Washington. Mesinnya masih hangat guys, artinya Ryan baru saja pergi dari sana. Dia sudah berhasil melarikan diri ke Kanada. Nah, sekarang kita coba rekonstruksi cerita dari sudut pandang pelaku, Ryan Jenkins. Karena dia akhirnya bundir, kita nggak punya pengakuan langsung dari dia. Tapi berdasarkan semua bukti dan kesaksian, kita bisa bayangin gimana horor malam itu terjadi. Jadi, malam itu 14 Agustus 2009. Setelah pulang dari Hilton dan The Ivy, Ryan dan Jasmine kembali ke hotel mereka. Mungkin di dalam mobil, pertengkaran kecil sudah dimulai. Pertengkaran itu kemudian meledak jadi sesuatu yang lebih besar begitu mereka sampai di hotel. Di teras kamar hotel, Ryan dalam amarahnya yang tak terkendali mungkin mendorong atau memukul Jasmine. Jasmine yang adalah cewek yang berjuang, melawan. Ini yang menjelaskan adanya tarikan rambut dan perjuangan di mobil. Amuk itu berlanjut ke dalam kamar. Di sana, dalam ledakan kemarahan yang tak terkendali, Ryan mencekik Jasmine sampai dia tewas. Ini adalah momen di mana segalanya berakhir. Tapi cerita horornya belum selesai guys. Ryan setelah menyadari apa yang sudah dia lakukan, panik. Tapi di balik paniknya ada pikiran yang dingin dan licik. Dia tahu kalau dia bakal ketangkep kalau mayat Jasmine bisa diidentifikasi dengan cepat. Jadi dia mulai merencanakan untuk menutupi. Dia potong-potong daging Jasmine, dia copot gigi dan jarinya. Ini adalah tindakan yang sangat sadis dan menunjukkan bahwa dia ini bukan orang normal. Dia punya sisi psikopat. Setelah itu, dia memasukkan jasad Jasmine ke dalam koper besar yang mungkin sudah disiapin atau dia bawa dari apartemen mereka. Dia kemudian mengemudi di malam hari, membawa koper berisi mayat istrinya menuju Buena Park. Dia buang koper itu di sebuah tempat sampah, di sebuah gang yang sepi, berharap mayat itu nggak bakal ditemukan atau paling nggak identitasnya bakal sulit diungkap. Setelah itu, dia kembali ke hotel, berpura-pura nggak ada apa-apa, check out di pagi hari dan memulai pelariannya. Dia berpura-pura jadi suami yang khawatir dengan melaporkan istrinya hilang. Ini adalah skenario horor yang direncanakan dengan dingin oleh seorang suami kepada istrinya sendiri. Kita udah bahas gimana polisi akhirnya mengidentifikasi Jasmine lewat implan payudaranya. Tapi yang mau gua tekankan di sini adalah dampak emosional dari identifikasi itu bagi keluarga dan teman-temannya. Bayangkan guys, jadi ibu dari Jasmine, Lisa Lepore. Awalnya kamu dapat kabar kalau anakmu hilang. Kamu cemas, kamu berharap dia bakal pulang dengan selamat. Tapi kemudian polisi datang dan memberitahukan kabar yang paling menakutkan yang bisa didengar seorang ibu. Anakmu ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Itu adalah pukulan telak yang hancurkan segalanya. Menurut teman masa kecilnya, Sarah Jensen, Jasmine adalah gadis yang cantik, yang tahu bahwa kecantikannya bisa membawanya ke tempat-tempat tertentu. Dia menginginkan hal-hal besar dalam hidupnya, dan dia akan pergi mendapatkannya. Semua mimpi itu terpotong begitu saja. Semua potensinya lenyap karena tindakan kejam satu orang. Nah, sekarang kita bicara tentang pelakunya, Ryan Alexander Jenkins. Ini adalah bagian yang paling mengejutkan dari kasus ini guys. Ternyata Ryan punya masa lalu kelam. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, dia pernah dihukum masa percobaan 15 bulan pada Januari 2007 karena tuduhan penganiayaan terhadap mantan pacarnya di Calgary, Kanada. Dia bahkan mengakui bahwa dia memukul mantan pacarnya di kepala sampai jatuh. Sebagai bagian dari hukumannya, dia diwajibkan mengikuti konseling untuk kekerasan domestik dan kecanduan seks. Ini adalah informasi krusial yang seharusnya menjadi bendera merah bagi siapapun, terutama produser acara reality TV. Tapi yang paling gila adalah informasi ini nggak pernah diketahui oleh produser acara yang menaunginya, 51 Mind Entertainment dan jaringan VH1. Mereka mengaku mereka menggunakan perusahaan pihak ketiga buat lakukan pemeriksaan latar belakang, tapi pemeriksaan itu kembali dengan hasil bersih. Ada kesalahan dalam sistem yang memungkinkan seorang pria dengan riwayat kekerasan bisa jadi bintang di TV. Warga yang menontonnya di TV pasti terkejut. Loh, orang yang kita tonton di TV ternyata adalah psikopat. Ini adalah kontras yang sangat tajam antara citra di layar kaca dan kenyataan yang mengerikan. Motif di balik tragedi Jasmine Fiore berdasarkan semua bukti dan analisis adalah cemburu. Ini adalah cemburu yang patologis dan tidak sehat. Selama syuting I Love Money 3 di Meksiko, Ryan itu sering menelepon Jasmine, menanyakan keberadaannya secara detail dan selalu curiga. Mark Ronin, co-founder 51 Mind Entertainment, ngaku bahwa mereka bahkan menjadikan perilaku cemburuan ini sebagai bagian dari cerita acara karena kelihatannya ekstrim. Kami seperti, lihatlah orang ini, dia terobsesi dengan model yang dinikahinya. Kenang Cronin, ini lucu sampai akhirnya tidak lucu sama sekali. Ryan juga marah besar
karena Jasmine masih berhubungan baik dengan mantan-mantan pacarnya. Ini yang memicu pertengkaran hebat di Las Vegas pada Juni 2009, di mana Ryan memukul lengan Jasmine sampai dia jatuh ke kolam renang. Itu adalah preview dari kekerasan yang jauh lebih besar yang akan datang. Jadi, polisi nggak pernah benar-benar menangkap Ryan dalam arti kata yang sesungguhnya. Dia diburu oleh polisi Amerika Serikat dan Kanada. Polisi tahu dia sudah melarikan diri ke Kanada. Mereka menyebarkan fotonya dan memperingatkan masyarakat kalau dia berbahaya. Akhirnya, pada tanggal 20 Agustus 2009, Ryan secara resmi didakwa dengan pembunuhan Jasmine. Tapi sebelum polisi bisa mencapainya, nasibnya sudah ditentukan. Pada tanggal 23 Agustus 2009, Ryan ditemukan tewas di kamar motel Thunderbird di Hope, British Columbia, Kanada. Dia meninggal karena bundir dengan cara menggantung memakai sabuk di lemari pakaiannya. Di komputernya, polisi menemukan sebuah dokumen yang berjudul Last Will and Testament atau surat wasiat yang bertanggal 20 Agustus 2009, tanggal yang sama dengan saat dia didakwa. Dalam surat wasiatnya, dia meninggalkan semua hartanya ke keluarganya dan meminta maaf atas insiden yang terjadi. Dia nggak ngakuin menghabisi Jasmine, tapi surat wasiat itu adalah bukti kalau dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Buruan internasional itu berakhir bukan dengan penangkapan, tapi dengan bundir. Dengan kematiannya, penyelidikan kriminal terhadapnya secara resmi ditutup. Tapi ada persidangan lain yang terjadi, yaitu di mata publik dan di dalam industri televisi realitas. Tragedi ini memaksa seluruh industri untuk melakukan introspeksi mendalam. Jadi guys, itulah kisah tragis Jasmine Fiore dan Ryan Alexander Jenkins. Sebuah kisah yang dimulai dengan kilauan Las Vegas dan ketenaran reality TV, tapi berakhir dengan kengerian di sebuah tempat sampah di Buena Park. Dari kasus ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita belajar betapa berbahayanya cemburu yang tak terkendali dan betapa pentingnya mengenali tanda-tanda peringatan dalam sebuah hubungan. Kedua, ini adalah pengingat keras bagi industri hiburan bahwa di balik kenyataan yang diskenariokan ada konsekuensi nyata dan tanggung jawab besar yang harus diemban. Mereka nggak bisa lagi seenaknya memilih peserta hanya demi rating dan drama tanpa memikirkan keselamatan semua pihak yang terlibat. Dan yang paling penting, kita diingatkan lagi bahwa Jasmine Fiore bukan cuma korban dalam berita. Dia adalah seorang manusia, seorang wanita muda dengan mimpi, ambisi dan keluarga yang menyayanginya. Hidupnya yang berharga diambil secara kejam dan itulah tragedi sesungguhnya. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you, goodbye.